blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, Sintayong jemput langsung pemain Persija. you ready for a demon? I got eyes. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyempatkan diri menonton secara langsung pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta versus Bayangkara FC di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu 3 September. Kedatangan Sintayong ini pasti memiliki maksud. Sintayong disinyalir ingin melihat penampilan pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas U19 Indonesia. Sejauh ini Persija Jakarta masih menahan 5 pemain dari 10 nama yang mendapatkan pemanggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Jakarta. Mereka adalah Cahyal Supriyadi, Ginanjar Wahyu, Alfrianto Niko, Muhammad Ferrari, dan Frankie Misa. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengira kedatangan Sintayong ini bukan hanya untuk melihat penampilan dari 5 pemain yang disebut di atas. Doll merasa Sin juga tengah membidik nama untuk dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Bagus, Sintayong datang ke sini ingin melihat pemain U20 kami, ucap Thomas Doll seusai pertandingan. Mungkin tidak hanya pemain U20 kami, tetapi pemain tim senior mungkin ada yang bisa dipanggil, sambung pelatih asal Jerman itu. Sementara laga kontra Bayangkara FC berhasil dimenangi oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Gol Persija Jakarta diciptakan oleh Michael Kramencik pada menit ke-12 dan 53. Sedangkan gol Bayangkara FC dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-10. Berkat hasil ini, klub yang berjuluk Macan Kemayoran itu menduduki peringkat kelima klasemen Liga 1 dengan perolehan 17 poin. Tin Tenam takut Vietnam tak berdaya di Indonesia. Ada kegusaran luar biasa yang dirasakan Tin Tenam setelah Timnas U20 Vietnam hanya imbang 0-0 dengan Timnas U20 Palestina pada Sabtu 3 September 2022. Dia gusar karena Quad Van Chang CS masih menunjukkan banyak kelemahan di lapangan. Wajar bila Tenam gusar, asalnya waktu keberangkatan ke Indonesia kian dekat. Vietnam akan berjibaku dengan Hong Kong, Timor Leste, dan sang tuan rumah dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang dimulai pada 14 September mendatang. Melihat kondisi saat ini, bisa saja anak-anak asuhnya tidak akan berdaya. Saya tidak puas dengan hasil pertandingan ini. Para pemain juga menunjukkan banyak kelemahan seperti umpan keliru dan penyelesaian yang tidak akurat. Urai Tin Tenam soal penampilan timnya melawan Palestina seperti dikutip dari football5star.com dari Zing. Hal yang membuat Tenam sangat gusar penyelesaian akhir Van Kang CS yang dinilainya sangat buruk. Mereka sempat mendapatkan beberapa peluang emas di mulut gawang Palestina, namun tak satu pun berbuah gol. Itu terjadi karena tembakannya yang lemah, melenceng, atau malah mengarah kepada kiper. Kegusaran Tin Tenam kian menjadi karena dia menilai Timnas U20 Palestina tampil buruk pada laga di Stadion Vietri tersebut. Dia terang-terangan terkejut melihat hasilnya. Namun tetap saja hal itu tidak lantas membuat Timnas U20 Vietnam mampu mencetak gol dan memenangi pertandingan. Hal lain yang menjadi sorotan Tenam adalah kondisi fisik para pemain Vietnam yang melorot pada babak kedua. Kelemahan ini juga sudah terlihat pada 3 uji tanding selama melakukan pemusatan latihan di Jepang. Dalam 3 laga dengan sistem 3 babak, mereka selalu kedodoran dan kebobolan pada babak terakhir. Kunci sukses Bima Sakti asuh Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia sukses menjadi juara turnamen Piala AFF U16 usai menang 1-0 atas Vietnam pada pertandingan final di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2022. Sukses Timnas U16 ini tidak lepas dari sentuhan Bima Sakti yang memiliki niat khusus dalam menanamkan disiplin. Dia percaya disiplin menjadi kunci meraih sukses. Sebagai pelatih, Bima Sakti juga berusaha mengedukasi anak asuhnya dengan cara yang berbeda dibanding pelatih-pelatih lain. Saya pikir ini pembelajaran untuk pemain. Kami sebagai tim pelatih dan ofisial sudah mengedukasi mereka, memberi ilmu, memposisikan diri kami sebagai orang tua.
kakak atau teman bagi mereka. Bukan hanya ilmu bola saja, tetapi di luar lapangan itu sangat penting agar mereka bisa belajar. Jelas Bima. Selain itu, Bima juga menerapkan sejumlah peraturan dalam timnya. Seperti penggunaan telepon seluler kami batasi. Selain itu juga menjaga disiplin mereka dengan ibadah bersama-sama. Kemudian untuk yang non-muslim setiap hari Minggu kami memberi kesempatan ke gereja, kami siapkan kendaraan. Contoh lain untuk Ikomang Ananta Krisna Putra, setiap minggu kita antar dia naik mobil ke pura. Terpenting adalah itu, ibadah mereka. Kami juga edukasi pemain untuk jangan cepat puas, jangan sombong. Tegas Bima Sakti. Saat melihat mental dan emosi pemain muda yang masih labil, serta kadang suka mengingat orang tua, tim pelatih serta ofisial sepakat untuk menaruh foto-foto orang tua di ruang ganti pemain. Kehadiran foto-foto diharapkan membuat para pemain bisa terus mengingat orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka selama ini, serta memanjatkan doa untuk orang tua. Bima Sakti juga menerapkan disiplin terkait makanan. Pemain timnas U16 tidak boleh mengkonsumsi gorengan. Larangan itu kemudian dipatuhi para pemain, bahkan saat mereka telah selesai menyabet trofi. Hal ini terbukti saat skuad timnas U16 Indonesia tidak tergoda menyantap makanan berminyak yang dihidangkan dalam konser 17-an Indonesia Juara yang dilangsungkan pada Rabu 17 Agustus 2022 malam. Pelatih Bima Sakti pun mengapresiasi kedisiplinan yang menjadi komitmen pemain timnas U16 Indonesia.